Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di edisi parfum review kali ini gue bakal ngomongin yang namanya Armaf Milestone. So Armaf Milestone ini masuk ke list top 5 parfum di rumah aja versi gue. Dan gue suka banget sama wangi ini. And I did describe a little bit, gue ada ngomongin sedikit tentang Armaf Milestone ini di video tersebut, you can check it out. Dan kita mulai dengan apa dari packagingnya. So packagingnya sangat simple, sangat Armaf. Actually cuman beda warna doang. Armaf, Milestone, Eau de Toilette, simple Armaf. Dan botolnya sama kayak botol-botol Club de Nuit Intense-nya dia. Cuman bedanya ini adalah Milestone dan warnanya emas. So seperti yang gue ceritain sedikit di video sebelumnya, dan parfum ini juga udah lumayan populer banget sekarang, walaupun gue telat banget ngomonginnya, so it's okay, it's just my thoughts. Parfum ini tuh clone-nya dari Creed Millesime Imperial. So Creed Millesime Imperial ini adalah salah satu parfum favorit gue sepanjang masa. Kalau misalnya gue bikin top 10 fragrance for life, ini mungkin nggak tahu di posisi berapa, tapi pasti at least di top 3 karena gue suka banget sama wanginya. Dan parfum ini punya memory stamp yang sangat kuat, emotional stamp yang sangat kuat di hidup gue. Ini juga adalah parfum niche pertama yang pernah gue punya. Dan nggak tahu kalian nyadar atau nggak, gue nggak pernah nge-review parfum Creed Millesime Imperial ini karena gue akan bias banget ngomongin parfum ini sebenarnya. Kalau misalnya gue udah nge-review Creed Millesime Imperial, gue nggak tahu lagi gue udah kayak gimana. But Creed Millesime Imperial ini adalah wangi yang gue suka banget. Dan ini udah botol ke-3 dan masih ada satu tester di dalam yang gue udah pakai setengah, ya anggap aja 3. Ya ini juga isinya segitu. Well anyway, I won't talk about Creed Millesime Imperial, we will talk about Milestone. So ketika ini rilis, gua tadinya ekspektasinya nggak tinggi banget karena sebelum-sebelumnya memang udah ada banyak house yang coba buat ngeklon wangi Milestone ini. Yang paling simple adalah yang paling terkenal, Sean John Unforgivable. Gua nggak tertarik dengan wangi itu. And ada satu lagi, apa namanya, Ed Hardy Lavender. Wanginya pun nggak sama menurut gue, dan menurut gue sayang banget. So 2 tahun lalu kalau nggak salah, yang namanya parfum vintage, mereka keluarin yang namanya Rush of Unicorns ini yang dibilang wanginya kayak Millesime Imperial. Gue juga sampai shock banget, gue langsung order botolnya seperti ini. Dibilang wanginya mirip sama Millesime Imperial segala macam, gue beli dan it's not quite there yet. Masih jauh, menurut gue masih jauh dari Millesime Imperial. So gue pakai juga lumayan banyak, tapi tetap aja gue nggak bisa ngedapetin vibe dari Millesime Imperial. So datang Milestone. Gue pertama agak hesitant buat coba ini, dan yaudahlah gue beli aja, toh harganya cuma 550.000, so I buy it and I love it. 550.000 paling worth it untuk belakangan ini, untuk at least 2 tahun ini, setahun ini, whatever. Ini sumpah worth it banget. 550.000 buat gue, 550.000 worth it yang paling gue keluarin di tahun ini. Tahun 2019 tepatnya gue beli ini kayaknya, atau awal 2020, gue lupa. Kita ngomongin scent. So sprayernya Huge Blast. Kita langsung ngomongin scent. Opening dari parfum ini tuh bisa dibilang fruity, sea salty. Openingnya tuh Creed Millesime Imperial banget sumpah. Dan Creed Millesime Imperial ini tuh punya satu kelemahan, dia itu banyak batch variation, meaning
setiap batch tuh wanginya beda-beda. Ada, gue ngomongin secara generalnya dulu, ada 3 perbedaan di Creed Millésime Imperial ini. Yang satu kalau nggak salty banget, asin. Yang satu lagi fruity banget, yang orang bilang kayak wangi semangka. Dan satu lagi yang balance antara dua wangi itu. Dan wangi milestone ini lebih menuju ke balance, ke batch balance-nya si Creed Millésime Imperial. Makanya ketika openingnya itu, wanginya itu bener-bener ada si salty-nya. Dan si salty-nya itu yang selama ini tuh nggak pernah muncul di beberapa versi clone, termasuk si parfum vintage ini. Parfum vintage ini aja wanginya masih menuju ke fruity-nya dan lebih ke alkoholik, itu yang ini. Tapi si Milestone bisa keluarin si salty yang gue suka, wangi asin garam laut itu yang gue suka dari Creed Millésime Imperial. Itu aja untuk blast pertama ketika gue nyium gitu, gue langsung ngerasa 550.000 itu worth it banget, seriously. So wangi yang ini itu lebih balance antara si salty-nya dengan fruity-nya. Dia nggak fruity banget, nggak asin banget, and it's really good. Dan wangi openingnya itu bertahan sekitar 5 menit, 6 menit, dia udah mulai berubah. Dan ketika dia udah mulai berubah, wanginya itu mulai turun ke sisi freshness dari si Millésime Imperial ini, yang lebih ke ngarahnya tuh ke bergamot, lemon, and fruity kind of vibe. Dan itu bertahannya juga lumayan lama, sekitar 1 jam 2 jam gitu, dan udah mulai masuk ke fase dry down. Dan fase dry downnya di sini, dry down dari parfum Milestone ini bisa dibilang masih ada retain sedikit fruitiness-nya itu, dan dipadu dengan sisi oceanic marine accord-nya si Milestone ini. Nah, disinilah perbedaan antara Milestone dan Creed Millésime Imperial terjadi. Creed Millésime Imperial itu terkenal dengan DNA muskiness, sedikit ambergris, sedikit slightly woody, cuman marine aspek di Creed Millésime Imperial itu khas banget, ciri khas Creed. Tapi kalau misalnya di Creed Milestone ini wanginya memang menyerupai, gue nggak bilang enggak, iya menyerupai. Ada sisi marine accord-nya, ada sisi musky-nya, cuman di situ nggak mirip sama Creed Millésime Imperial. Makanya gue bilang di awal video wanginya itu 90-95% mirip, karena memang si Creed memang punya DNA-nya tersendiri yang gue bilang beda, nggak mungkin 100% clone. Cuman wanginya bener-bener worth it banget guys. So kalau misalnya kalian nggak pernah coba yang namanya Milestone, dan kalian penasaran banget sama wangi Creed Millésime Imperial itu seperti apa, forget it, lo orang nggak perlu beli Creed Millésime Imperial, lo orang beli Milestone aja menurut gua, kalau misalnya budget kalian pas-pasan. Tapi kalau misalnya kalian pengen explore lebih banyak House of Creed, apalagi Millésime Imperial dengan tiga batches yang gue bilang, yang fruity, yang salty, yang balance, lo orang bisa coba, lo orang bisa explore kalau misalnya punya budget lebih. Tapi kalau misalnya budget kalian cuman pengen coba tapi wanginya Creed Millésime Imperial itu seperti apa, just buy this, you will kalian pasti langsung ngerti, oh wangi Creed Millésime Imperial itu seperti apa. Ini sumpah, ini worth it banget. So, gue udah ngomongin harga di awal 550.000, gue udah ngomongin scent-nya. Sekarang gue bakal ngomongin performance-nya. Dan di sini aspek 550.000-nya juga lebih worth it lagi. Seriously. Creed Millésime Imperial tuh punya satu masalah, performance. Iya, memang performance-nya itu beda batch, beda performance. Dan di gua Creed Millésime Imperial itu 6 jam maksimal, 6-7 jam maksimal. Tapi si
si Milestone ini itu long lasting banget di gue. Ini bisa tembus 8 jam plus. Itu aja udah sangat worth it guys untuk wangi seperti ini. Oke, initial blastnya, projectionnya itu mungkin di sekitar 1 jaman. Yang gue bilang tadi longevity-nya sekitar 8 jam plus. Tapi kalau misalnya lu over apply ini, you will get a longer longevity. Lu bakal dapat longevity lebih lama kalau lu over apply. Biasanya gue pakai ini gue nggak lebih dari 6 spray. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih heavy, ya 8, 10, it doesn't matter. Just consider your surrounding. Gue cuma bisa bilang gitu. Scentrail, wangi ini nggak punya scentrail yang terlalu heavy, but it's there. Ketika orang misalnya lu lewat pasti akan kecium, tapi wanginya samar-samar. Dan gue pernah coba bandingin ini sama ini ke rumah gue, ke bokap gue, karena bokap gue suka juga wangi Creed Millesime Imperial ini. Dan ketika gue kasih ini ke dia bilang, ih ini wanginya bener-bener mirip banget sama ini. So itu udah di approve sama bokap gue. So bokap gue adalah salah satu faktor kenapa gue juga jadi frackhead, karena dia sendiri adalah frackhead cuman tanpa dia sadari. So ya, dia juga bilang ini wanginya mirip banget. Ini wanginya tuh worth it banget guys. Gue tadi udah ngomongin harganya, gue udah ngomongin scentnya, gue udah ngomongin performance-nya. Sekarang gue bakal ngomong ke occasion. Sebenarnya wangi ini tuh bisa dibilang wangi yang bisa dipakai kapan aja, anytime, day, night, kapanpun. Kalau dulu gue bilang Millesime Imperial ini, gue selalu bilang di hati gue wangi Millesime Imperial ini adalah wangi sultan di pinggir pantai. Anggap aja ini wangi anak sultan di pinggir pantai. Seriously, this is so good. Lo orang mesti cobain. Kalau misalnya kalian bisa beli sekarang ini sebelum dia reform. Seriously, batch yang gue punya 285997. Gue juga ada komen di video top 5 parfum gue. Kalau misalnya kalian pengen ngejual batch yang seperti itu, lo orang bisa drop a comments down below dan gue akan beli, karena gue akan stock up ini. That good. So thank you. Itu sekian review dari gue tentang Milestone ini. So thank you guys for watching. Until next time, bye bye.